Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8, kelas D1A yang beranggotakan Aurelia Fabiola Iranda, Cinta Natasha Rifani Nur, Hafiz Nurfalah Radifan. Kami akan menjelaskan materi tentang orang atau pertanggungjawaban pidana. Pengertian kesalahan. Dalam hukum pidana dikenal apa yang disebut asas kesalahan. Tiada pidana tanpa kesalahan atau gens Strafzonderschuld. Walaupun asas ini tidak secara tegas tercantum dalam KUHP maupun peraturan lain, namun berlakunya asas tersebut tidak diragukan lagi. Hal ini sejalan dengan perkembangan ilmu hukum pidana yang semula menitik beratkan pada perbuatan atau yang disebut Daadstrafrecht. Kemudian berkembang ke arah hukum pidana yang menitik beratkan pada orang yang melakukan tindak pidana tanpa meninggalkan sama sekali sifat dari Daadstrafrecht. Arti kesalahan. Pertama, kesalahan dalam arti luas dapat disamakan dengan pertanggungjawaban dalam hukum pidana. Di dalamnya terkandung makna dapat dicelanya si pembuat atas perbuatannya. Jadi, apabila dikatakan bahwa orang itu bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka itu berarti bahwa ia dapat dicela atas perbuatannya. Yang kedua, kesalahan dalam arti bentuk kesalahan atau scornform, yang berupa kesengajaan, dolus, ospet atau yang disebut intention, dan kealpaan atau yang disebut culpa. Kesalahan dalam pengertian ini adalah pengertian kesalahan secara yuridis. Yang ketiga, kesalahan dalam arti sempit adalah kealpaan atau culpa. Pemakaian istilah kesalahan dalam arti ini sebaiknya dihindarkan dan digunakan saja istilah kealpaan. Unsur kesalahan. Yang pertama, adanya kemampuan bertanggung jawab pada si pembuat. Artinya, keadaan jiwa si pembuat harus normal. Yang kedua, adanya hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya yang berupa kesengajaan atau dolus atau kealpaan yang disebut culpa. Ini disebut bentuk kesalahan. Yang ketiga, tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf. Menurut Simos, kemampuan bertanggung jawab adalah keadaan psikis yang membenarkan adanya penerapan upaya pemidanaan, baik dilihat dari sudut umum maupun dari orangnya. Seseorang mampu bertanggung jawab jika jiwanya sehat. A. Mampu mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum. B. Ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut. Menurut Van Mahel, kemampuan bertanggung jawab adalah keadaan normalitas psikis dan kematangan atau kecerdasan yang membawa 3 kemampuan. 1. Mampu untuk mengerti nilai dari akibat-akibat perbuatannya sendiri. 2. Mampu menyadari perbuatannya itu menurut pandangan masyarakat tidak dibolehkan. C. Mampu untuk menentukan kehendaknya atau perbuatannya itu. KUHP tidak memberikan pengertian tentang kesengajaan. Arti kesengajaan dapat diketahui dari MVT, Memories van Toileting, menghendaki dan mengetahui. Dengan demikian, dapat diartikan menghendaki melakukan perbuatan dengan sengaja, menghendaki perbuatan itu, dan juga mengetahui dan menyadari tentang apa yang dilakukan itu. Teori kesengajaan, teori kehendak, Wills Theory. Inti kesengajaan adalah kehendak mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang-undang. Teori pengetahuan atau membayangkan, Volstelling Theory. Sengaja berarti membayangkan akan timbulnya akibat perbuatan. Orang tidak bisa menghendaki akibat, melainkan hanya dapat membayangkannya. Corak kesengajaan. 1. Kesengajaan sebagai maksud untuk mencapai suatu tujuan, Obles als omrek atau dolus directus. Kedua, kesengajaan dengan sadar kepastian, Obles met zeker beluzin. Ketiga, kesengajaan dan sadar kemungkinan, Voorwaarder de logic opres atau dolus eventualis. Kesengajaan yang diobjekkan. Penentuan tentang kesengajaan si pembuat adalah melihat bagaimana sikap batinnya terhadap perbuatan atau akibat perbuatannya. Namun dalam kejadian konkret tidaklah mudah bagi hakim untuk menentukan sikap batin yang berupa kesengajaan itu benar-benar ada pada pembuatnya.
Orang atau hakim tidak dapat secara pasti mengetahui bagaimana batin orang lain, lebih-lebih bagaimana keadaan batinnya pada saat orang itu berbuat. Kekeliruan atau kesesatan dwelling. Error in persona, kekeliruan mengenai orang yang menjadi tujuan dari tindak pidana. Error in objecto, kekeliruan mengenai objek. Error juris res dwelling, melakukan suatu perbuatan yang dikira bukan merupakan perbuatan yang dilarang. Error facti atau facilit dwelling. Selanjutnya kealpaan atau kelalaian. Haswinkel suringnya ilmu pengetahuan hukum dari jurisprudensi mengartikan kealpaan sebagai kekurangan penduga-duga dan kekurangan penghati-hati. Menentukan kealpaan seseorang itu harus ditentukan secara normatif dan tidak secara fisik atau psikis. Menurut Van Hamel, kealpaan mengandung dua syarat, yaitu tidak mengadakan penduga-duga sebagaimana diharuskan oleh hukum dan tidak mengadakan penghati-hati sebagaimana diharuskan oleh hukum. Apakah kealpaan orang lain dapat meniadakan kealpaan terdakwa? Jawabannya adalah tidak dapat. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.